Saya Kris Hartoyo. Saya di Cipta Satria sebagai Application Engineer. Kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai sistem administrasi di BIM 360. Ada dua level administrasi di BIM 360, yaitu ada Account Admin dan Project Admin. Untuk tugas sebagai Account Admin adalah mengelola akun, informasi akun, nama, logo, bisnis unit, dan lain-lain. Kemudian membuat atau mengelola proyek dan menunjuk siapa yang menjadi project adminnya. Kemudian menambahkan member, ya, perusahaan, serta rule mungkin yang secara default tidak ada. Kemudian mengelola third party application. Kemudian mengatur atau memonitor akun, contoh proyek diaktifkan, nonaktif, atau bahkan masuk archive apabila memang proyek tersebut sudah selesai, serta kapan hub tersebut habis masa subscription-nya. Oke, sedangkan untuk project admin itu bertugas adalah mengedit informasi project, ya. Apabila akun admin sudah membuat project tapi kurang lengkap, maka secara informasi bisa ditambahkan oleh si project admin. Kemudian mengelola proyek yang desain dan mengaktifkan service atau modul yang akan dipakai di dalam proyek tersebut. Kemudian mengundang member serta dapat mengedit atau bahkan membuang member dari proyek. Kemudian menentukan member atau anggota pada workflow approval, persetujuan dokumen, seperti apakah member tersebut sebagai inisiator, review, atau approval. Oke, itu untuk tugasnya. Sama untuk akun admin. Siapa sih akun admin? Akun admin adalah orang yang ditunjuk pada waktu subscription BIM 360, ya, siapa yang akan menjadi akun adminnya. Maka beliau akan terima email seperti ini, ya, untuk mengaktifasi akun. Setelah diaktifasi, selanjutnya dapat mulai mengatur atau mengelola akun itu sendiri. Oke, seperti apa? Mari kita lihat tugas dari akun admin. Oke, ini tampilan akun admin seperti ini di BIM 360, ya. Di sini ada beberapa tab. Oke, kita coba bahas satu persatu. Di tab setting, di sini kita bisa mengatur informasi akun. Contoh tadi mengubah nama, ya, logo, kemudian bisnis unit kita bisa tambahkan. Kemudian di profile, di sini kita bisa lihat siapa yang menjadi akun administrator. Ini saya ditunjuk pertama kali, dan saya bisa menambahkan akun admin di sini, ya, dengan cara kita klik plus seperti ini. Nah, ini kita bisa ketik. Oke, saya tambahkan Nurul Fitri. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, saat ini di akun ini sudah memiliki 2 akun admin. Kemudian kita coba masuk ke tab rule. Oke, di tab rule di sini sebenarnya sudah ada default rule yang disediakan, ya. Tapi kalau menurut kita kurang lengkap atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa tambahkan rule di sini. Contoh, di sini saya mau menambahkan BIM engineer. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal add. Kita masih bisa menambahkan lagi. Oke, kemudian di tab company, di sini baru ada
PT Cipta Satria Informatika. Di sini kita bisa tambahkan perusahaan, ya. Ini adalah informasi dari perusahaan tersebut. Oke, seperti ini. Saya kasih nama isi konsultan, kemudian bisnisnya dia adalah arsitektur. Nah, kita bisa lengkapi alamat dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa mengambil logo. Kemudian kalau sudah kita simpan seperti ini. Oke, kemudian ke tab member, ya. Seperti ini. Di sini sudah ada members yang akun admin, ya. Kita bisa tambahkan member lainnya dengan cara kita bisa add people seperti ini. Kita bisa ketik, atau kita bisa mengimport dari spreadsheet, ya. Nah, seperti ini. Sudah ada formatnya untuk spreadsheet. Ya, contoh seperti ini formatnya. Nah, ini kita tinggal masukkan email, nama, perusahaan, ya. Nah, jika sudah, kita bisa upload, ya. Kemudian kita open. Kemudian kita start. Oke, kalau sudah, kita klik finish. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di tab project, di sini kita bisa membuat project. Oke, saya contohkan. Di sini kita pilih nama, kita masukkan nama projectnya. Seperti ini. Kemudian project tab-nya kita bisa pilih. Contoh di sini saya hospital. Yang ada tanda bintang ini berarti wajib kita isi, ya. Nah, ini bisa kita isi, bisa kita kosongkan. Kemudian kita juga bisa masukkan logo, alamat, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengaktifkan modul atau service untuk project tersebut, ya. Di sini mungkin tergantung dari license dari BIM Statistik yang kita punya juga. Di sini kebetulan saya hanya punya dokumen manajemen dan design collaboration. Ini kita bisa aktifkan seperti ini. Di sini kalau kita sudah punya project sebelumnya, ya, kita bisa mengcopy template konfigurasinya, ya. Nah, contoh seperti ini. Tapi kalau memang kita belum punya project yang bisa kita jadikan acuan atau referensi, maka kita bisa project template. Nah, seperti ini. Selanjutnya, siapa yang menjadi project admin-nya? Sudah, kita klik. Oke, sudah aktif untuk dokumen manajemen. Kemudian untuk yang design collaboration, ini juga kita bisa aktifkan untuk project ini. Seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu untuk tugas yang menjadi akun admin. Nah, selanjutnya ini adalah untuk project admin. Project administrator. Siapa project administrator? Adalah orang yang ditunjuk oleh akun admin untuk menjadi admin di suatu project, ya.
Jadi setelah ditunjuk menjadi project admin, tersebut akan terima email seperti ini untuk selanjutnya bisa masuk ke project-nya. Nah, ini adalah tahapan pekerjaan dari project administrator. Setelah dia terima email, aktivasi, kemudian masuk ke project profile. Nah, di sini project administrator bisa melengkapi informasi dari project tersebut apabila project yang dibuat oleh project account admin kurang lengkap atau ada yang salah, informasinya bisa diedit oleh project administrator. Kemudian aktivasi service, ya. Kemudian mengelola member, yaitu mengundang member, tapi member tersebut sudah harus masuk dulu ke account, ya. Jadi member tersebut sudah harus diundang oleh si account admin, baru bisa dimasukkan oleh project admin untuk terlibat di dalam project-nya. Kemudian kontrol akses dan service. User tersebut bisa masuk ke folder yang mana saja, itu ditentukan oleh project administrator. Mengelola active service, ya. Selanjutnya memonitor project, ya. Contoh di project tersebut ada informasi isu yang terjadi, ada berapa yang sudah selesai, mana yang masih aktif, seperti itu. Kemudian bisa melihat semua activity, ya. Oke, ini untuk tampilan dari modul project admin. Nah, di sini ada 4 tab. Yang pertama adalah profile. Ini adalah profile dari project tersebut. Di sini sudah ada informasi yang dibuat oleh account admin pada waktu create project, ya. Nah, project admin di sini bisa mengubah atau mengedit, ya. Di sini kita tinggal klik edit. Di sini kita bisa ganti construction tab-nya, construction, kemudian project value-nya. Di sini kita sudah ada menggunakan IDR, ya. Seperti project value-nya berapa, prakteknya apa, desainnya, build, contoh, kemudian project start date, project end date, alamat, dan lain-lain. Juga bisa mengubah nama project, ya. Sudah, kita klik save, kita simpan informasinya. Kemudian di tab service di sini kalau tadi oleh account admin ditunjuk bahwa saya saja yang menjadi project admin, maka si project admin juga bisa menambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian save. Nah, seperti ini. Kemudian di tab company di sini bisa melihat perusahaan yang terlibat di project tersebut, ya. Sudah, selanjutnya adalah mengundang member atau anggota di dalam project, ya. Di sini kita bisa add seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau sudah kita select, di sini menentukan informasi dari member tersebut, ya, company-nya, kemudian role-nya apa, dan di sini satu engineer. Nah, seperti ini. Kemudian service-nya, ya, dia mengontrol untuk modul apa, apakah menjadi project admin, atau dia bisa melihat modul insight, ya. Dokumen manajemen sudah pasti perlu. Nah, kemudian apakah
User di sini juga bisa mengakses service design collaboration ya. Design collaboration itu adalah kalau kita ingin bekerja bersama-sama dengan satu model. Oke, kalau sudah kita add project. Oke, seperti ini. Masih bisa kita edit service-nya ya. Ya ternyata nanti diperlukan modulnya masih bisa kita edit. Oke, selanjutnya project admin bisa mulai membuat sistem struktur foldernya dengan cara masuk ke dokumen manajemen. Default ini kita hanya punya dua, plan dan project file. Di sini kita bisa add subfolder seperti ini. Kita bisa add subfolder. Oke, seperti ini baik yang di plan maupun yang di project file. Oke, seperti itu. Kemudian mengatur permission atau izin dari setiap member untuk dapat mengakses foldernya ya dengan cara kita klik lagi seperti ini. Nah, di sini ada permission. Di sini kita tinggal menambahkan membernya ya. Di sini saya pilih Alfian Paris. Permission levelnya apa di folder ini? Apakah hanya dapat melihat, view, dapat melihat dan dapat mendownload, atau hanya upload only? Ya. Contoh bagian administrasi dia hanya upload dokumen, tapi dia nggak perlu melihat desain atau dokumen yang ada di dalam folder tersebut. Kemudian di sini ada view, download, upload. Nah, kemudian di sini ada view, download, upload, edit. Atau folder control. Folder control berarti bisa mendelete segala macam. Oke, di sini saya pilihnya view, download, upload, kemudian kita add. Bisa ditambahkan lagi user yang lainnya dengan cara yang sama. Kalau kita lihat di sini ada modul-modul atau service yang bisa diakses tergantung dari service yang diberikan oleh setiap user tadi ya. Nah, di sini karena saya project admin, saya bisa mengakses semua modul ya. Nah, di project home itu kita bisa melihat report atau memonitor project tersebut ya. Di sini kita bisa melihat ada isu berapa yang sudah solve, yang masih aktif ya. Kita masih bisa customize ya partnya seperti ini. Ini ada beberapa third party application ya. Seperti itu di Project Home. Selanjutnya untuk dapat update informasi dari kita mungkin bisa follow sosial media kita ya, Facebook, Instagram, YouTube maupun Twitter. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di knowledge base yang lainnya.